Halo semuanya, kami dari kelompok program studi informatika Interes Badung. Saya Ilham Sipoli, NRP 1423220. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek multimedia interaktif kami yang berjudul Tumbuhkan. Masalah utama yang kami angkat adalah tantangan interaktif antara manusia dan data IoT. Seringkali data sensor hidroponik hanya disajikan dalam dashboard teknis yang kaku sehingga sulit dipahami oleh pengguna awam. Proyek ini hadir untuk menerjemahkan data teknis tersebut menjadi informasi yang intuitif dan menarik melalui karakter virtual. Selanjutnya yaitu latar belakang proyek ini berawal dari permasalahan penyajian data pada sistem IoT yang masih bersifat teknis dan sulit dipahami oleh pengguna awam. Pengguna sering hanya melihat data mentah dari sensor tanpa memahami kondisi tanaman secara langsung, terutama dalam perawatan hidroponik bagi pemula atau pengguna yang sibuk. Oleh karena itu, proyek ini mengembangkan aplikasi multimedia interaktif yang menerjemahkan data hidroponik menjadi visual karakter tanaman yang virtual dan intuitif, serta dilengkapi fitur monitoring dan kontrol untuk membantu pengguna mengambil tindakan secara langsung. Saya Siti Rodatul Jana Fadila, NRP 15/2023-179. Tujuan utama kami adalah untuk membuat aplikasi front-end menggunakan Flutter yang user-friendly. Lalu kami juga menciptakan aset animasi menggunakan Rive, di mana si karakternya itu mempunyai berbagai state emosional. Kami juga mengimplementasikan sebuah state machine pada aplikasi Flutter-nya, di mana bisa menghubungkan data secara real-time dari backend AIoT-nya ke trigger animasi karakter tersebut. Lalu kami juga mengintegrasikan elemen feedback dan kontrol interaktif seperti pop-up dan tombolnya yang memungkinkan pengguna memonitor kondisi dan memicu aktuator sistem langsung dari antarmuka aplikasi. Sip. Arsitektur sistem kami terdiri dari 4 lapisan utama. Di lapisan pertama atau perangkat keras, kami menggunakan ESP32 untuk mengelola sensor pH, TDS, DHT, DS, LDR, dan ultrasonik. Lalu ada aktuator seperti water pump, LED, dan fan. Serta ada ESP32 cam untuk deteksi penyakit. Di lapisan kedua, yaitu konektivitas, data dialirkan melalui MQTT Broker untuk respon perintah yang cepat, serta Firebase Database untuk menyimpan riwayat data sensor secara permanen. Kemudian untuk arsitektur yang project yang kami buat ada 3 sisi utama, yaitu dari si IoT hardware-nya, kemudian ada back-end-nya ini menggunakan Fast API. Lalu untuk front-end atau UI-nya itu di aplikasi Flutter ini. Begitu. Nah, untuk teknik multimedia ini difokuskannya itu di si interaksi di Flutter-nya, di UI-nya ke si user-nya begitu, karena project ini digabungkan dengan IoT ya, jadi untuk teknik multimedianya itu sebenarnya difokusnya di si Flutter-nya begitu. Untuk contohnya mungkin nanti akan ada demonya sedikit atau mock-up-nya akan diperlihatkan, tapi untuk alurnya sendiri kira-kira simpelnya seperti ini. Jadi nanti si sensor akan mengirimkan datanya ke si backend gitu. Nah, setelah didapatkan di si backend, data-data tersebut akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas. Nah, misal contohnya ada kelas ya seperti pH-nya terlalu rendah lah gitu, atau nutrisinya terlalu rendah gitu si kelasnya tuh. Pokoknya tidak stabil si airnya. Nah, si status tersebut akan dikirim dari backend ke si Flutter, yang mana nanti status tersebut akan men-trigger perubahan dari si maskot kita, yaitu si Tumu begitu. Nah, jadi si interaksinya itu ada di sananya. Terus untuk interaksi user yang bisa dilakukan oleh user itu setiap kondisi si Tumu itu, yang mana berdasarkan status tadi akan muncul sebuah pop-up chat seperti itu, pop-up pemberitahuan, yang mana apabila user menekan tersebut beraksi untuk memperbaiki atau memperbaiki si kualitas airnya itu akan dilakukan. Misal si kondisinya itu statusnya itu si pH-nya terlalu rendah. Nah, nanti si Tumu tampilnya akan menyesuaikan jadi terlihat seperti layu seperti itu. Terus nanti si pop-up chatnya apabila si user menekannya nanti akan men-trigger si motor peristaltiknya untuk menyedot larutan pH dari
ya dari botolnya itu akan dikirim ke si air yang ada di hidroponiknya seperti itu. Jadi interaksi usernya ada di sananya gitu, difokuskan di si maskotnya di situ. Kira-kira seperti itu untuk arsitektur project yang kami buat. Sekian. Saya Malvina Cirismayanta dengan NRP 15/2023-175. Mockup dashboard aplikasi Tubuhkan dirancang sebagai pusat monitoring sistem hidroponik dengan tampilan yang sederhana dan intuitif. Informasi utama seperti level air, pH nutrisi, suhu, dan kelembapan ditampilkan secara ringkas agar mudah dipahami oleh pengguna. Desainnya memanfaatkan indikator visual warna yang jelas untuk menunjukkan kondisi tanaman dan merepresentasikan status sistem secara visual. Nah, selain itu juga, jika kondisi pH rendah, maka akan menampilkan animasi unstable pH seperti ini. Dan jika suhu airnya terlalu tinggi atau misalkan temperaturnya terlalu tinggi, maka akan memunculkan animasi seperti pada di gambar. Seperti itu. Melalui perancangan ini, dashboard diharapkan mampu menyajikan data hidroponik secara informatif sekaligus menarik sebagai aplikasi multimedia interaktif. Perkenalkan, saya Hikam. Untuk saya sendiri bertugas sebagai desainer UI UX untuk interaktivitas dan poin utama dari multimedia itu sendiri, yaitu saya merancang sebuah model kayak sebuah karakter yang bisa menyesuaikan kondisinya dengan IoT. Jadi untuk interaktivitasnya sendiri ini melalui sensor IoT, lalu backendnya akan menginisialisasi atau memberikan state, dimana kalau misal triggernya itu high level water, no signal, dan lain-lain, itu si avatarnya atau si karakternya akan berubah sesuai dengan kondisi. Itu untuk nilai interaktivitasnya. Sebenarnya di sini juga kami menambahkan untuk interaktivitas langsung, yaitu jadi ketika ditekan si karakternya akan berinteraksi gitu. Tapi karena di sini masih pengembangan, jadi itu hanya fitur tambahan yang mungkin tidak akan kami jadikan sebagai fitur utama gitu. Ini untuk modelnya sudah selesai semua, ada 4 ekspresi. Kemudian nanti model ini akan diterapkan di Flutter di mobilenya dengan bentuk seperti ini. Ini juga belum final karena masih tahap layout. Kemudian untuk datanya sendiri sebenarnya udah bisa menerima, udah bisa berubah-ubah melalui MQTT dan backend-nya juga. Jadi untuk progress UI-nya sejauh ini seperti ini. Terima kasih.